Hari ini kita akan pikirkan sebuah judul khotbah, yaitu Amerika bakal jaya atau bakal binasa. Semakin jaya atau semakin binasa. Saya nggak tahu saudara pernah tanya ini pertanyaan nggak? Khususnya menjelang pemilu November mendatang, ketika politik sudah mulai memanas. Ada sebuah cerita, suatu hari katanya ada seorang senator yang keluar dari kantornya, tiba-tiba dia ditabrak oleh mobil dan meninggal dunia di tempat. Lalu rohnya dibawa ke pintu Firdaus, di situ bertemu dengan Petrus. Dan Petrus mengatakan, "Selamat datang di Firdaus." Terus terang, kami jarang sekali menerima orang-orang besar dan terhormat seperti Anda. Saya tidak tahu bagaimana harus melakukan apa terhadap Anda. Lalu senator itu bilang, "Gak apa-apa, no problem. Just masukkan saya saja ke dalam, ya, ke Firdaus, surganya Tuhan ini." Ya, tapi ada peraturan dari atas, ya, bahwa Bapak itu diberi kesempatan dulu untuk tur 1 hari ke neraka, kemudian 1 hari di sorga, barulah nanti Bapak memutuskan mau kemana. Oh, gak apa-apa, saya memang bertekad mau ke sorga. Gak bisa, Bapak harus tur dulu. Itu peraturannya. Lalu langsung Petrus mengantarkan dia ke lift. Sang senator masuk dan kemudian lift itu turun sampai mendasar. Ketika pintu lift terbuka, wow, dia melihat lapangan golf yang hijau. Wow, indah sekali. Begitu dia keluar, dia disambut oleh teman-teman dia. Dia lihat, wah, ini politikus-politikus, ini senator lama, teman-teman dia di sana semua. Mengatakan selamat datang. Ya, mereka mengajak dia bermain golf, jalan-jalan, lihat-lihat, indah sekali. Dan kemudian sore hari dia lihat teman-temannya pakai pakaian yang siap ke pesta. Ya. Wah, diajak makan lobster, ya, pesta enak, dansa-dansi, minum-minum champagne, ya. Dan ada iblis juga, iblis yang datang dan mengatakan selamat datang. Oh, ternyata iblis itu pinter cerita joke, ya. Dan sangat bersahabat, ya. Dan mereka makan dan menikmati sepanjang hari itu. Tiba-tiba waktunya selesai, harus berpisah. Dan kemudian temannya kemudian menyalami dia dan say goodbye, dan dia harus balik lagi ke lift. Lift itu naik sampai di atas. Petrus mengatakan, kamu sudah tur 1 hari di neraka, sekarang tur 1 hari di sorga. Petrus ajak dia jalan-jalan, terbang dari awan ke awan, lihat kumpulan malaikat, lihat kumpulan orang-orang percaya, semua kelihatannya sukacita, memuji Tuhan, menyanyi, ya, main harpa, kemudian main musik, senang semua, senyum-senyum. Tiba-tiba waktu juga udah habis. Dan Petrus bilang, oke, kamu sudah 24 jam di neraka, 24 jam keliling sorga, sekarang waktumu memilih. Senator bilang, ya maafkan saya kemarin gak harusnya bilang saya itu langsung pilih sorga. Terus terang memang awalnya begitu. Tapi setelah mengunjungi neraka, saya kira saya pilih ke neraka saja. Oke. Karena itu keputusanmu, kemudian dimasukkan lagi ke lift. Lift itu kemudian turun, balik lagi. Lift ketika pintunya dibuka, dia kaget. Hah? Mana lapangan golfnya? Kok ini lapangan tanah kering, penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran, jorok. Dia lihat teman-temannya, waduh, pakaian itu hancur-hancuran, sobek-sobek, bau, semua mukanya susah, sedih, dan pungut sampah, pungut kotoran. Dan kotoran berterbangan dari atas kemana aja. Wah, mereka kerja keras. Iblis cuma tepok-tepok bahunya dan senyum-senyum. Langsung senatornya sedikit marah. Dia bilang, ini apa-apaan? Saya tidak mengerti. Kemarin saya kesini itu ada lapangan golf. Ada teman-teman nyanyi-nyanyi, senang-senang, dansa-dansi, makan lobster, pesta. Minum-minum. Kenapa hari ini jadi begini? Saya lihat teman-teman saya frustrasi, putus asa, menderita. Lalu iblis tersenyum dan berkata, kemarin itu kampanye. Ya, hari ini kamu vote, kamu milih. Kemarin itu promosi. Saudara, ini humor saja. Ya,
Memang dalam kampanye itu semua partai menawarkan janji-janji. Semua yang indah, semua yang penuh harapan. Mulai minggu lalu sudah mulai. 2 partai besar di Amerika sudah mulai. Ya, Demokrat yang liberal dan Republikan yang konservatif. Masing-masing akan kampanye, saudara. Untuk memikat hati rakyat. Supaya nanti di November memilih. Menaruh suara mereka, vote untuk mereka. 2 calon yang diajukan. Tetap pilih Trump atau Biden. Biden akan menceritakan semua kejelekan Trump. Akan mengorek semua kesalahan dia. Menjelek-jelekkan dia dan kemudian menawarkan program baru yang penuh harapan. Penuh janji-janji kepada rakyatnya. Trump juga tidak kalah. Dia akan menceritakan keberhasilannya. Kesuksesannya selama hampir 4 tahun. Dan dia akan bikin program yang lebih baru 4 tahun ke depan. Supaya rakyat memiliki harapan juga. Tentu sekalian menjelek-jelekkan. Lawannya namanya politik. Betul gak? Rakyat akan dibawa kepada 2 emosi. Harapan dan takut. Takut-takut. Ya kan? Benar lebih baik atau lebih buruk. Bakal jaya atau bakal binasa. Amerika, bakal kemanakah engkau? Hei Amerika, bakal makmur, bakal jaya atau bakal binasa? Saudara bilang, Pak Edi, you sendiri pilih siapa? Coba kasih tahu dong. Ya kan? Terus terang saudara, sebagai pendeta dan sebagai institusi gereja, mimbar ini tidak boleh dipakai untuk promosi. Mimbar ini tidak boleh dipakai untuk kampanye. Gereja tidak boleh pro A atau pro B. Gereja harus sungguh-sungguh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu tugas hamba Tuhan. Ya, jadi kalau pendeta yang mau berpolitik, silakan politik aja, jangan jadi pendeta. Ya, politikus, jadi politikus aja, gak usah campur-campur urusan pendeta. Tugas hamba Tuhan adalah memberitakan firman Tuhan. Itu yang perlu saudara pegang, sebab gereja adalah institusi yang memberitakan keadilan, kebaikan, kebenaran Tuhan untuk semua orang tanpa kecuali, tanpa diskriminasi. Itu sebabnya pagi ini saya ingin ajak kita baca Alkitab. Apa sih kata Alkitab tentang Amerika? Apa sih kata Alkitab tentang masa depan Amerika bakal tambah jaya atau tambah binasa? Bakal lebih baik atau lebih buruk? Mari kita baca Yeremia 18, ayat 7 sampai 10. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara, sangat jelas firman Tuhan, bukan? Sangat jelas. Ya, bahwa bangsa itu bisa eksis. Kerajaan itu bisa eksis. Itu karena Tuhan. Sebuah bangsa bisa tambah jaya atau tambah binasa. Itu karena kuasa Tuhan, bukan manusia. Memang seolah-olah kelihatan manusia hebat, tapi di balik itu Tuhan Allah yang mengizinkan bahwa suatu bangsa akan lebih makmur atau lebih buruk, lebih jaya atau lebih binasa, tergantung kedaulatan Tuhan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati sebuah bangsa, itu ya kita bisa lihat di ayat 9, ayat 14, ada istilah membangun, menanam, ya, keberuntungan. Ini artinya tambah makmur. Ya. Ini artinya tambah sukses dan tambah jaya. Allah juga bisa menghukum sebuah bangsa. Bandingan istilah di ayat 7,
mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Ini artinya menuju kegagalan, menuju kehancuran, menuju kebinasaan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apa sebuah bangsa bisa tambah jaya? Ayat 8, bertobat dari kejahatannya. Ayat 10, mendengarkan suara Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu syaratnya. Kenapa sebuah bangsa bisa hancur, bisa tambah binasa? Ayat 10, melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Jadi sangat jelas firman Tuhan. Ya. Sebagai contoh, hari ini kita melihat misalnya di Perjanjian Lama. Ada Babylon, ada Niniwe, ada Filistin di Perjanjian Lama. Sekarang sudah gak ada, gak eksis. Hancur. Binasa, gak eksis lagi. Romawi yang hebat sekali yang ingin menguasai dunia. Hilang kejayaannya. Ya. Dan hari ini semakin buruk, semakin terpuruk. Yunani juga yang hebat pada zaman dulu. Negara besar, hilang kejayaannya. Dan hari ini Yunani semakin miskin dan semakin menderita. Uni Soviet misalnya, hancur terpecah-pecah karena komunisme. 1991, komunisme hancur dan Uni Soviet bubar. Ya, itu terjadi. Cina hampir hancur di dalam komunisme. Ya, tapi banyak orang Kristen yang menopang di sana setelah reformasi. Kini mulai bangkit secara ekonomi. Secara ekonomi, tapi secara moral, secara rohani, wallahu alam. Negara-negara Timur Tengah kita lihat yang usianya ribuan tahun. Ribuan tahun, yang ada namanya juga di Alkitab. Negara Timur Tengah, ya, terus bertikai, terus bertengkar, terus berperang hingga hari ini. Gak pernah ada damai dan ketenangan, termasuk Israel yang bangga menyebut diri umat pilihan. Tapi perang terus, sampai kiamat nanti. Israel akan perang terus sebab melawan Tuhan. Eropa hari ini semakin mengerikan. Eropa semakin tidak aman, penuh dengan konflik, sebab semakin jauh dari Tuhan. Kompromi firman Tuhan. Nah, saudara tanya, Pak, bagaimana dengan Amerika? Bagaimana dengan Amerika? Sejak awal, saudaraku, Amerika Serikat dibangun oleh bapak-bapak negarawan yang takut akan Tuhan. Yang memegang kebenaran firman Tuhan. Yang memakai 10 hukum Taurat untuk melakukan prinsip-prinsip dalam bernegara, dalam memerintah. Mereka sungguh menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tujuannya apa? Mereka membangun negara ini. Tujuannya supaya bisa membawa damai yang sesungguhnya kepada banyak bangsa. Bisa menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Tujuannya bisa memberitakan Injil keselamatan juga. Supaya orang-orang lain mengenal Tuhan. Sebab itu, sejak awal Amerika terus jaya. Amerika berkembang dari beberapa state, kemudian jadi 50 state, berkembang terus. Menggenapkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Secara politis, Amerika disebut negara superpower. Setelah Perang Dunia Kedua, dia menjadi berkat untuk banyak negara, walaupun disindir polisi internasional. Ya kan? Tahun 1949, Amerika membentuk NATO, ya, yang bersatu dengan Eropa untuk menolong dan membantu negara-negara yang susah, negara-negara yang sulit. Ya. Negara-negara kecil dibantu. Secara persenjataan, Amerika nomor 1 di dunia. Amerika adalah negara demokrasi terbesar di dunia ini. Yang mempromosikan kebebasan, kemerdekaan yang sejati kepada banyak bangsa. Khususnya negara-negara kecil yang masih di bawah diktator dan tirani. Dibantu oleh Amerika. Orang-orang dunia bercita-cita kalau bisa ke Amerika. Ya. Amerika ada masa depan yang lebih baik. Imigran ke sini. Di sana susah. Ini negara, ini tanah yang baik, yang makmur, yang jaya. Secara ekonomi, saudara, US dollar diterima di seluruh dunia. Ya. Negara-negara miskin mendapat bantuan. Ada bencana, langsung Amerika turun tangan dulu. Menolong dengan cepat. Amerika dikenal bangsa yang murah hati. Yang menolong, yang menerapkan cinta kasih Tuhan. Secara teknologi, Amerika pionir, number 1. Dari sini sumbernya teknologi itu pergi ke negara-negara lain. Amerika Serikat telah menjadi negara yang disegani dan dihormati secara internasional.
Tapi sayang itu cuma sampai pertengahan akhir abad 20. Berubah. Ya, pertengahan abad 20 sampai menutup abad 20, moral Amerika semakin merosot, semakin terpuruk, semakin melawan kebenaran firman Tuhan. Mereka mulai menganut praktek free sex, pemakaian obat bius berlebihan, pornografi yang dilegalkan, perceraian semakin marak, legalisasi homoseksual, kriminal meningkat, manusia semakin materialistik, individualistik, egois, hanya perhatikan diri sendiri, kepentingan kelompoknya, dan serakah. Dan secara rohani, Amerika semakin jauh dari Tuhan. Gereja-gereja mulai menyerap teologi liberal. Semakin banyak gereja yang menjadi liberal. Sampai hari ini hampir setengah yang liberal dengan alasan kami mempraktekkan cinta kasih, tapi menolak kebenaran, kompromi. Kasihnya adalah kasih yang liar, kasih yang liar berdosa dan melawan dan menentang firman Tuhan. Sampai 2002, masuk abad 21, saudara, 9/11 Amerika diserang oleh teroris. Twin Tower hancur, luluh lantak. 2003, Perang Irak kedua. Memang Saddam Hussein bisa disadamkan, diturunkan. Tapi Amerika rugi banyak korban tentara. Dan triliunan dolar uang pajak kita, uang pajak rakyat, dipakai untuk perang Irak yang kedua. Memasuki abad 21, ekonomi Amerika semakin terpuruk dengan hutang yang semakin bengkak. Makin besar hutangnya, pengangguran tambah banyak, kemiskinan meningkat, ditambah dengan bencana alam terus-menerus. Ya banjir, ya gempa, longsor, angin topan, kebakaran hutan, penembakan di sekolah, terus terjadi, peledakan bom, bencana-bencana lainnya. Amerika semakin menuju kebinasaan. Ini yang terjadi, saudaraku. 8 tahun pemerintahan Obama. Kita melihat faktanya. Moral Amerika semakin buruk, semua hakim agung liberal, dan diputuskan, semua state mensahkan pernikahan sejenis. Semua klinik aborsi, walaupun dipoles supaya indah, Planned Parenthood, dibiayai oleh uang negara alias uang pajak, semua rakyat. Gereja-gereja liberal bertambah, pendeta homo bertambah, pendeta lesbian bertambah, memalukan sekali. Kelompok LGBTQ dirayakan dengan terbuka dan bangga, dan dibiayai uang negara. Ini yang terjadi, saudaraku. Hari doa nasional dibatalkan. Obama takut menyinggung perasaan agama lain. Kemudian agama-agama lain mulai diizinkan dan diajarkan di sekolah-sekolah. Program kurikulum sekolah pun akan diubah. Masuk nilai-nilai moral yang melawan firman Tuhan. Ribuan narapidana dibebaskan pada zaman Obama. Ribuan kriminal, saudara, penjahat besar. Termasuk 330 yang terakhir dibebaskan Obama pada hari terakhir memerintah. Amerika semakin terpuruk, saudaraku. Bukan promosi, tapi saya ingin bicara fakta dan kenyataan. Pemerintahan Trump selama 3 tahun lebih, dia coba menarik Amerika ke arah firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang masih bayi, yang baru lahir baru, dia mulai menekankan tentang doa. Dia rindu Bible study. Saya harap dia sungguh-sungguh, bukan hanya promosi. Saya harap sampai mati dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menutup semua klinik aborsi yang didukung oleh uang pemerintah. Nggak dibiayai lagi. Mau buka silakan, biaya sendiri. Dia coba kemudian mempromosikan beberapa hakim agung yang konservatif mulai masuk di pengadilan yang tertinggi. Doa nasional diadakan lagi. Tapi secara etis, saudaraku, Trump dianggap arogan. Ini yang terjadi. Sebab dia suka bicara sembarangan sih. Bicara seenak udelnya. Orang mikir 2 kali baru bicara sekali. Ya. Dia udah bicara 2 kali sebelum pikir sekali. Keterlaluan memang. Ya. Itu yang kita lihat. Itu yang terjadi pada Trump hari ini. Dia melakukan keputusan-keputusan yang gegabah. Terlalu cepat kemudian berubah. Memerintah secara bossy.
Karena apa? Dia bukan negarawan, dia businessman. Dia menjadikan negara ini adalah perusahaannya sendiri. Ini yang menjadi problem. Ini kelemahan dia. So, dia tidak pernah jadi negarawan. Gak pernah memerintah tiba-tiba Tuhan izinkan dia duduk paling tinggi. Dia tidak piawai sebagai negarawan. Semua hal ini, tindakan ini telah menyakiti banyak pihak. Baik di dalam negeri, nasional, maupun di luar negeri, internasional. Ini yang terjadi, saudara. Kalau saudara mau pilih, bingung nih dua-dua piye. Sejak Trump mulai memerintah, saudara, tokoh-tokoh Demokrat menunjukkan kebencian terhadap dia. Pada hari pertama inaugurasinya, saudara, tidak ada tokoh Demokrat yang hadir kecuali Obama dan Clinton. Semua boikot. Dan pada hari yang pertama, Hillary dan kawan-kawannya telah mempromosikan impeachment. Sulit memang, tapi itu yang terjadi. Ya. Tidak ada Demokrat yang mendukung. Bukankah pemimpin besar negara ini harus lapang dada, legowo. Kalau habis pemilu ya sudah. Mari kita support yang Tuhan izinkan ini memerintah 4 tahun. Legowo. Tapi tidak. Konflik kedua partai, Demokrat dan Republikan, semakin tajam, saudara. Perpecahan terjadi antara dua partai dalam pemerintahan Trump. Bayangkan, Nancy Pelosi merobek-robek kertas pidato dia, Trump, di depan TV yang ditonton oleh dunia. Ini memalukan dirinya sendiri dan mencoreng wajah Amerika. Pemimpin yang tidak bisa mempersatukan Amerika harusnya turun. Sebab perlu kesatuan dan persatuan supaya negara ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini yang terjadi, saudaraku. Ya, perpecahan kedua partai makin besar. Bukankah Amerika punya slogan agree to disagree? Ya, setuju untuk tidak setuju. Beda pendapat itu biasa. Ya, saya tahu juga sebagian saudara ada yang Demokrat, ada yang Republikan. Boleh diskusi politik, silakan. Ada kelompok-kelompok diskusi juga, silakan. Tapi jangan menimbulkan kebencian. Saudara nangkep gak? Jangan menimbulkan perpecahan dan keributan, apalagi saling membinasakan dan menghancurkan. Kalau saudara tidak bisa berhati dingin dan berkepala dingin dalam berdiskusi politik, jangan ikut-ikutan. Mau diskusi, boleh. Hati dingin, kepala dingin. 1, 2, 3. Hati dingin, kepala dingin. Habis pemilu, harus support yang Tuhan izinkan terpilih. Ini spirit demokrasi yang sehat, saudara. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mulai saling membenci, saling menyikut, saling menghina, menjelekkan dan menjatuhkan dan menghancurkan, itu melawan firman Tuhan. Orang sedemikian tidak pantas menjadi pemimpin. Ini yang terjadi, saudara. Tapi inilah Amerika. Bayangkan 3 tahun lebih usaha impeach, bahwa ada kolusi dalam pemilihan yang lalu. Rusia campur tangan. Dan Amerika, rakyat, duit kita, saudara, duit pajak saudara, lebih 30 juta US dollar untuk kasus ini. Dan hasilnya 0. Bayangkan kalau kamu itu disuruh mimpin dan melayani 3,5 tahun. Itu diubek-ubek terus, bisa nggak melayani dengan baik? Sangat kasihan. Dia akan digeser, disikut, dibuang, dihancurkan, tapi dia bertahan. Fokus mereka, Hillary dan kawan-kawan, menjatuhkan Trump. Kenapa? Yayasan Hillary menerima jutaan dolar sumbangan dari para donor dan investor. Jutaan, ini fakta, saudara. Kalau mereka sudah kasih uang banyak, ayo, Mana kalian? Ayo, hancurkan dia. Ini terjadi di Amerika, saudaraku yang kekasih. Ditambah sejak 2019 akhir, seluruh negara di dunia kena virus corona. Terimbas, Amerika awal 2020 terimbas. Paling hebat. Paling tinggi, paling banyak yang positif. Kenapa? Tesnya gratis. Dan rame-rame tes, satu orang boleh tes 5 kali. Dan memang tinggi. Indonesia tesnya 1 kali aja 2 juta lebih, betul nggak? Ini gratis sih. Dan nggak link, silakan mau di county ini, kota ini, nggak link, saudara, datanya. Sampai hari ini Amerika belum pulih
Sehingga kita harus kebaktian dengan jaga jarak, pakai masker. Dua partai saling menyalahkan karena kasus ini. Semua karena pemberitaan. Sebab 90% media itu adalah milik Demokrat. Ini yang terjadi, gak balance, saudara. Hari pertama Trump diinaugurasi, saudara, 92% dia dinilai negatif oleh TV dan media. Sebab teman-teman Hillary yang punya media. Saudaraku, sampai hari ini, Amerika tidak disegani lagi di seluruh dunia. Amerika tidak dihormati lagi, hilang kehormatan, hilang kekuatan. Tidak ada kemampuan untuk bernegosiasi, walaupun Trump itu kelihatan businessman. Sebab secara ekonomi, Amerika semakin terpuruk dan hutangnya menggunung dan menggunung. Secara persenjataan, Amerika memang masih nomor 1. Tapi dunia tidak takut kepada dia. Sebab nuklir dan senjata-senjata yang mengerikan biologis itu dimiliki oleh Korea Utara, dimiliki oleh Iran, dimiliki oleh sekutu-sekutunya, China, Rusia. Ini yang terjadi, saudara. Jelas firman Tuhan beritahu kita, kalau tidak bertobat dari kejahatanmu, kalau tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, semua kekayaan, kebanggaan, kehormatan, dan kehebatan yang kamu punya bisa lenyap dalam satu malam. Gak ada yang bisa kau banggakan. Hanya Tuhan dan firman-Nya. Itu yang bisa diandalkan. Berkat Tuhan bisa berubah jadi kutukan hanya dalam sekejap. Kejayaan bisa berubah jadi kebinasaan dan kehancuran hanya dalam sekejap. Perlu berdoa untuk Amerika. Suatu hari menjelang pemilu yang mulai memanas, kelihatan seorang ibu guru di sekolahnya juga lihat anak-anak juga tahu soal pemilu ini. Ya. Lalu dia ingin membuat simulasi ya pemilihan ketua kelas. Anak-anak itu umur 9-10. Lalu suruh mengajukan syarat-syarat nominasi. Terpilihlah 2 anak. Ya, Jamie atau Olivia. Yang bakal jadi ketua kelas. President of the class. Kelihatan Jamie lebih bersyarat. Kenapa? Papa mamanya support. Ya. Orang baik sering muncul kalau ada acara sekolah. Ya, sering bantu. Olivia, mamanya gak pernah muncul. Lalu Jamie bicara dulu. Kampanye, nah, istilahnya kampanye. Majulah si Jamie. Dia katakan, teman-temanku, kalau kalian memilih aku akan membuat kelas kita menjadi kelas yang terbaik. Bahkan di seluruh sekolah ini, kelas kita yang terbaik. Semua kita akan maju dan sukses. Saya berjanji, saya akan kerja keras. Ya. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik. Wah. Dan kita akan menjadi kelas yang paling top dan disegani. Waduh, semua tepuk tangan. Lalu dia duduk. Olivia maju ke depan. Pidatonya singkat saja. Dia katakan, teman-temanku, kalau kalian pilih aku akan kasih es krim. Wah, teman-temannya langsung tepuk tangan. Wah, yeah, es krim, wow. Langsung dia duduk, itu aja. Gak ada murid yang bertanya, es krimnya dari mana? Siapa yang akan bayar? Mamanya yang akan beli kah? Guru kah? Atau dipungut duit? Gak ada yang tanya. Karena semua anak umur 9-10 pengen apa? Es krim. Pemilihan, saudara, Olivia terpilih dengan angka yang mungkin seperempat banding 3 perapat. Karena 3 perapat gak mikir. Yang seperempat mikir. Saudara, ini yang terjadi, hati-hati saudara. Ini humor menjelang pemilu. Tapi ingat, tidak ada satu pemimpin dan tidak ada satu partai yang bisa memberikan sesuatu kepadamu dan kepada rakyat sebelum dia mengambil dari rakyat. Ini prinsip. Gak ada yang gratis. Es krim perlu ada yang bayar. Tergantung nanti siapa yang kerja, siapa yang bayar. Dari kantong siapa. Selalu harus ada yang bayar. Itu sebabnya bea dan pajak itu akan menjadi bayaran. Amerika, negara manapun tidak bisa menjalankan pemerintahan kalau tidak ada uang dari rakyat. Ini logika. Ya, belajar melihat fakta dan efek itu diskusi.
Harus ada yang kerja keras untuk bayar es krim itu. Siapa lagi yang kerja keras? Kalau bukan kelas menengah, kalau bukan kelas bawah yang diperas. Sebab kelas menengah dan kelas bawah seringkali dan sampai hari ini di banyak negara termasuk Amerika menjadi sapi perahan. Itu sebabnya kita baru berdoa. Jangan naif. Jangan tertarik kepada janji-janji yang materialistik. Perlu hikmat dari Tuhan. Tuhan beri hikmat. Supaya kita bisa menilai calon yang baik. Kalau saudara berhak memilih. Menilai calon yang baik. Yang takut akan Tuhan. Yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini ukuran pemimpin yang baik. Doakan Amerika, saudaraku, agar Tuhan berbelas kasihan. Doakan orang yang akan terpilih. Saya tidak tahu siapa. Sebab doa orang benar, besar kuasanya. Topang Amerika dengan doa menjelang pemilu ini. Agar Tuhan berbelas kasihan dan memberkati Amerika. Sehingga Amerika boleh tambah jaya. Bukan tambah binasa. Itu kerinduan kita, amin. Bila tidak ada orang yang benar, yang berdoa dan menopang, ingat, kalau semua ikut-ikutan liberal dan melawan Tuhan, Amerika akan binasa seperti Sodom dan Gomora. Masih ingat ketika Tuhan mau menghancurkan dan membinasakan Sodom Gomora? Abraham datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh, sorry Tuhan, negosiasi. Ya, kalau ada 50 orang benar, di sini Tuhan Sodom dan Gomora, janganlah kau binasakan, kasihani. Tuhan bilang apa? Setuju? Begitu udah 50, Abraham bilang, Tuhan, maafkan kelancanganku. Bagaimana kalau kurang 5? 45 Tuhan, orang benar. Tuhan bilang, oke, gua gak binasain. Tuhan, maaf ya, sekali lagi. Bagaimana kalau 40? Tuhan bilang, oke, saya berbelas kasihan. Tuhan, ini betul-betul minta maaf. Gimana kalau 30? Ya, saya tidak binasakan. Aduh Tuhan, memang gue keterlaluan, tapi maafkan aku Tuhan. Bagaimana 20? Tuhan bilang, aku tidak akan binasakan Sodom dan Gomora. Tuhan terakhir Tuhan, bagaimana kalau 10? Tuhan bilang, ya, aku tidak akan binasakan. Habis itu Tuhan tinggalkan dia. Tidak ada tawar-menawar lagi. Ternyata di Sodom dan Gomora, tidak ada 10 orang benar. Mereka boleh hidup mewah, mereka boleh kaya raya, mereka boleh hidup senang, mengawinkan secara bebas. Sudah tahu istilah sodomi dari Sodom? Seenaknya melawan firman Tuhan. Dan kita tahu sejarahnya, Sodom dan Gomora dibinasakan. Doakan Amerika, saudaraku, jangan seperti Sodom dan Gomora. Jadilah orang-orang benar yang terus menopang dengan doa. Minta belas kasihan Tuhan. Doakan gereja-gereja Injili yang sepertiga, sekitar 30%, supaya tetap takut akan Tuhan, memegang firman Tuhan. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Doakan yang liberal supaya mereka bertobat. Doakan agar yang benar tetap bisa jadi kesaksian. Doakan rakyat Amerika yang akan memilih pemimpinnya di November mendatang. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus bekerja. Tolong kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Kami doakan Amerika, seluruh rakyat yang siap-siap menjelang pemilu, mendengarkan banyak kampanye, dan akan memilih Tuhan menolong, tambahkan hikmat, bukan ikut-ikutan. Belajar dari sejarah, tolong Amerika meninggalkan kejahatannya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasihani. Kami yang hidup di sini tidak terlarut, tapi kami siap sedia. Apapun yang terjadi memegang kebenaran, keadilan, kebaikan, dan tetap menjadi saksi-saksi yang memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Engkau yang berdaulat, memberkati sebuah negara atau menghukum sebuah negara. Tuhan, kasihanilah Amerika. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.